Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, di taman surga, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ciri-ciri orang yang hidup dikendalikan oleh hawa nafsunya. Untuk memulai kajian ini, kita buka Quran surat ke-62, surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua. Di surat Jum'ah ayat yang kedua, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Panjenengan pirsani ayatnya itu, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang Allah, pertama Allah ciptakan kita sebagai sebaik-baik penciptaan. Yang kedua, Allah lengkapkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Tidak ada kekurangan sedikit apapun untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Yang ketiga, Allah bimbing kita, diturunkannya oleh Allah petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik untuk meraih kegembiraan dan kebahagiaan itu. Dan tidak cukup itu, yang keempat yang tidak kalah pentingnya, Allah hadirkan untuk kehidupan kita permodelan, contoh, keteladanan manusia yang betul-betul bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan sempurna kehidupan yang patut kita contoh dan teladani. Dan yang kelima, tidak hanya sekedar itu, tetapi beliau betul-betul menginginkan umat hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga terawat dari segala bentuk kehinaan dan tetap hidup dalam kemuliaan. Maka kalau panjenengan rasakan ayat itu, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi diutusnya
Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, tugas utama dan pertama beliau adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan, mengajarkan ayat-ayat Allah. Yatslu alaihim ayatihi. Yang kedua, tugas Rasul apa? Wa yuzakihim, membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Sebab kita manusia itu makhluk terbaik, diciptakan oleh Allah dengan jiwa yang disempurnakan, supaya manusia itu merawat jiwanya dalam kesempurnaan dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Maka dua hal penting ini yang ditegaskan oleh Allah di surat Jum'ah. Ayat yang kedua, tugas utama dan pertama Rasul mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran. Dan yang kedua adalah mentazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan ayat-ayatnya Allah, supaya manusia itu tetap terhormat, bermartabat. Manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan. Jangan sampai manusia itu jatuh ke dalam kehinaan. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-91. Di surat ke-91 surat Asy-Syam, ayatnya ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Di ayat 7 itu Allah tegaskan, Allah tunjukkan jati diri kemuliaan kita manusia. Di ayat 7 itu wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia itu adalah jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Dan ayat 8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu Allah bimbing, Allah tunjukkan. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Petunjuk yang diberikan oleh Allah yang pertama, ini fujuraha. Apa fujuraha? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan ini jalan kemuliaan. Allah bimbing, Allah tunjukkan kepada kita manusia, makhluk terbaik itu, jangan sampai engkau jatuh ke dalam kehinaan, tapi tetap dan jagalah rawat hidup dalam kemuliaan. Wa taqwaha, jalan kemuliaan adalah jalan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang membersihkan jiwanya. Yang pertama, hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang memilih jalan kemuliaan itu adalah orang yang dijamin kebahagiaan oleh Allah dengan 3 pintu. Orang yang memilih jalan wa taqwaha, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang hidup dalam kemuliaan, pintu pertama, orang yang bertakwa itu takwa Allah ayyuta'ah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang memilih jalan kemuliaan yang dibukakan pintu kebahagiaan oleh Allah, sebab dalam hidup orang yang bertakwa selalu taat kepada Allah. Takwa Allah ayyuta'ah. Yang kedua, orang yang bertakwa, orang yang memilih jalan kemuliaan, dibukakan pintu kebahagiaan oleh Allah. Sebab orang yang bertakwa
wa yuskaro taqwallah wa yuskaro fala yukfar. Orang yang bertakwa itu hidupnya selalu bersyukur dan tidak pernah jatuh ke dalam kekufuran, sehingga dia dibukakan oleh Allah pintu kedua kebahagiaan. Yang ketiga, orang yang memilih jalan takwa, orang yang betul-betul dibahagiakan oleh Allah. Kenapa? Hidupnya tenang, tentram, sebab takwa Allah wa yudkaro fala yunsa. Dalam hidup dia tidak pernah lepas, tidak pernah lalai, tidak pernah tidak berzikir kepada Allah. Orang yang bertakwa cirinya adalah wa yudkaro, selalu berzikir. Yang dengan berzikir itu oleh Allah dibukakan pintu ketiga kebahagiaan, sehingga ayat 9 jelas, surat ke-91 itu, dia dijamin diberikan Allah keberuntungan, dijamin diberikan oleh Allah kegembiraan dan kebahagiaan. Apa bunyi ayatnya itu, Bu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh bergembira, sungguh berbahagia siapa? Orang yang membersihkan jiwanya, yang dalam hidupnya memilih jalan kemuliaan, selalu taat. Yang kedua tadi apa? Selalu bersyukur. Dan yang ketiga selalu berzikir kepada Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sedangkan ayat 10 Allah ingatkan orang yang gagal, orang yang merugi, orang yang menderita. Kenapa? Sebab dalam hidup dia tidak mau menempuh jalan kemuliaan, tapi dia memilih jalan kehinaan, yaitu menempuh jalan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang yang menempuh jalan fujur, dia akan mendapatkan kehinaan, kerusakan. Kenapa? Sebab dia tidak mau mengikuti petunjuknya Allah. Kalau orang bertakwa taat, kalau orang fujur ingkar. Dia durhaka atas segala apa yang diberikan oleh Allah, petunjuknya Allah tidak pernah diperhatikan. Maka dia durhaka kepada Allah. Kedurhakaan inilah yang menjadikan dia mendapatkan kegagalan dan kerusakan dalam kehidupan. Yang kedua apa? Kalau orang yang bertakwa bersyukur, maka orang yang fujur, orang yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang durhaka, orang yang kufur. Kalau orang yang bertakwa, orang yang berzikir kepada Allah, maka orang yang menempuh jalan kehinaan, dia akan mendapatkan kegagalan, penderitaan dalam kehidupan, karena dia tidak pernah ingat kepada Allah. Dia lupa, dia lalai kepada Allah. Sehingga jelas ayat 10 tadi, wa qad khaba man dassaha. Sungguh gagal, sungguh merugi. Siapa dia? Orang yang mengotori jiwanya. Hatinya tidak diisi dengan keimanan, hatinya tidak diisi dengan keteguhan keyakinan kepada Allah. Kemudian apa? Dia hidup memperturutkan hawa nafsunya. Dia hidup tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Dia tidak mau taat, maka dia durhaka. Dia tidak mau bersyukur, dia ingkar kufur. Dia tidak mau berzikir, dia lalai kepada Allah. Dan seperti panjenengan pirsani, Quran surat ke-23. Di Al-Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71.
Di surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-71, Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, nasihat yang sangat berharga, peringatan yang sangat penting dan berarti, supaya manusia dalam hidup betul-betul kembali mengikuti bimbingan dan petunjuk dari Allah, dan jangan pernah jatuh larut dalam memperturutkan hawa nafsu. Apa yang diingatkan oleh Allah di ayat itu jelas. Allah tunjukkan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau dalam hidup ini benar, kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, begitu Allah ingatkan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, apa yang terjadi? Lafasadatis samawati wal ard, pasti akan rusak. Apa yang rusak, Bu? Apa yang ada di langit pasti akan rusak. Rusak yang mana? Rusak apa yang ada di hamparan bumi yang disediakan oleh Allah. Langitnya rusak, buminya juga rusak. Ketika manusia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tapi hidup memperturutkan hawa nafsunya. Di ayat itu dijelaskan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Ditambah Ibu lanjutan, wa man fihinna. Wa man fihinna itu dan semuanya. Apa saja yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Jadi rusaknya berarti rusak total. Ketika yang dikedepankan dalam hidup kebenaran menggunakan ukuran hawa nafsunya, maka lanjutan ayat itu luar biasa. Allah mengingatkan kepada kita, bal atainahum bidzikrihim. Bukankah kalian sudah aku beri Al-Quran? Bal atainahum bidzikrihim. Bukankah kalian sudah aku beri adzikra? Bukankah sudah aku beri pengingat? Bukankah aku berikan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik? Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Karena itu, dengan ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, di ayat ini Allah memberikan gambaran apa yang terjadi, kerusakan. Maka menarik sekali ketika tadi surat ke-91, surat Asy-Syam ayat ke-7, Allah akan mengingatkan apa buat tadi, wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia itu didesain dan diciptakan sempurna, maka sudah tidak patut dan tidak elok kalau dia melakukan perbuatan kehinaan. Mestinya terus harus dia menjaga diri dalam kemuliaan, sebab perangkat yang disediakan oleh Allah tidak main-main. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan sebaik-baik penciptaan. Idealnya kalau diciptakan sebaik-baik penciptaan, maka actionnya adalah sebaik-baik amal perbuatan, supaya endingnya happy ending, kembali kepada Allah dalam kondisi yang seindah-indahnya. Apa? Kita semua memohon dan berharap diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Wong diciptakan sebaik-baik penciptaan kok, aksani takwim. Maka apa yang harus kita lakukan? Masa kita tidak nurut sama Allah? Masa kita tidak hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah sehingga kemudian kita hidup dengan benar? Kenapa kita bisa hidup dengan benar? Sebab kita mengikuti pedoman kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Masa kita tidak hidup dengan teratur? Tentu sangat bisa. Kenapa? Sebab Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana tata cara manusia hidup dengan teratur, dengan tertib, dengan teratur, dengan benar, sehingga
Di Al-Quran surat keberapa Bu? 67. Surat Al-Mulk itu ya. Ayat yang kedua. Itu kan Allah pandu kita. Bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang tertib dan teratur, mengikuti aturan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ya, ayat yang kedua, surat ke-67 surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini jawabannya. Kalau tadi diciptakan aksani takwim, maka hidupnya harus apa itu Bu? Aksanu amala. Gandengannya itu gitu. Aksani takwim, maka padanannya yang cocok untuk hidup ya aksanu amala. Sebaik-baik penciptaan, maka hidupnya sebaik-baik amal perbuatan. Nah, sebaik-baik amal perbuatan itu adalah hidup yang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Itulah hidup kemuliaan. Seburuk-buruk perbuatan adalah hidup memperturutkan hawa nafsunya. Nah, sekedar kosakata, manusia itu ya harus merawat dan menjaga kemuliaan. Di Quran itu ketika Allah menyatakan wa nafsi wa ma sawwaha, manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Nun sewu, kata manusia, saya baru buka-buka kamus lihat, manusia itu ternyata bahasa Indonesia yang bukan asli bahasa Indonesia. Manusia itu ternyata bahasa India, Bu. Dulure nehi itu. Jadi manusia itu bahasa Sanskerta yang kemudian diadopsi menjadi bahasa kita, manusia. Untuk nyebut makhluk seperti jenengan, seperti saya, siapa kita? Manusia. Ternyata manusia itu bahasa India, dari bahasa Sanskerta. Kayak itu loh, Pancasila, kayak apa Bu? Banyak kata-kata kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Memang hubungan antara Indonesia dan India itu yang kentara bisa dirasakan itu adalah pengaruh bahasa. Bahasanya, bahasa Sanskerta itu termasuk tulisannya. Tulisan huruf kita itu kan bukan huruf Cina, tapi huruf India. Apa ini? Huruf Pallawa. Jadi kelamnya itu. Manusia itu dari kata manus. Manus itu artinya tangan. Jadi menurut filosofi orang India, manusia itu dihargai dari hasil karyanya. Sebatas itu. Jadi global. Nah, di Quran itu dijelaskan secara detail dan terperinci, sehingga manusia itu supaya tidak jatuh dalam kehinaan, tetap merawat dalam kemuliaan. Bagaimana? Ditunjukkan oleh Allah satu-satu. Setidak-tidaknya Allah menyebut diri kita ini dengan 5 kosakata. Pertama, Allah nyebut kita itu dengan sebutan bashar. Itu di Quran ada 35 kali. Kemudian selain disebut bashar, Allah nyebut kita itu dengan sebutan ins. Coba, manusia itu di Quran surat Ad-Dzariyat, pangkal pokok apa yang harus dilakukan dalam hidup, nilai berharganya manusia itu ternyata tidak hanya sekedar hasil karya. Ada orang itu yang berkarya dan ternyata karyanya tidak dihargai. Kenapa? Sebab dia tidak percaya kepada yang menciptakan dirinya. Jadi dalam Islam yang menjadi landasan itu, kita dihitung atau tidak sebagai manusia itu karena iman. Tidak bisa tidak. Jadi derajat manusia itu tetap terbawa pada manusia ketika dia mengakui. Bukankah ketika manusia diciptakan sudah dibekali sesuatu yang sangat berharga? Kamu siapa? Sekian tahun yang lalu kamu apa? Kamu di mana? Sekarang kamu jadi siapa? Alastu birabbikum. Apa kamu percaya pada Allah? Aku Allah ini Tuhanmu. Ketika ruh itu ditiupkan, alastu birabbikum. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna.
Itu yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172, tentang jati diri kita manusia. Manusia itu tetap sebagai manusia ketika dia punya iman. Kalau manusia kehilangan iman, turun derajat manusia, bahkan tidak ubahnya seperti binatang. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada orang yang diberikan ganteng, cantik, mata dan segala panca inderanya sempurna, tapi ternyata derajatnya dia tidak lagi sebagai manusia, tapi turun derajatnya, tidak ubahnya seperti binatang. Panjenengan pirsani Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayatnya ayat 179. Di Al-Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 179. Maka di situ Allah jelaskan, walaqad darokna li jahannama kasiran minal jinni wal ins. Sungguh aku masukkan neraka jahanam. Sungguh aku sediakan neraka jahanam. Bagi siapa? Bagi bangsa jin. Apakah cukup bangsa jin saja? Tidak, tapi juga bangsa kita ins, yaitu manusia. Kenapa manusia itu dimasukkan neraka jahanam? Itu dia manusia yang sudah aku berikan kesempurnaan, aku berikan hati, tapi hatinya tidak diisi dengan iman. Itu dia manusia, aku beri hati, tapi hatinya tidak punya keyakinan kepada Allah. Diisi dengan keraguan, diisi dengan kekhawatiran, hilang ketenangan, hadir keresahan, hilang kekuatan, hadir kelemahan, hilang harapan, jatuh ke dalam keputusasaan. Dia tidak lagi mengikuti apa yang aku serukan, tapi dia terbujuk dengan godaan setan. Itu dia manusia. Sudah aku ciptakan sebaik-baik penciptaan. Aku berikan dia hati, tapi hatinya tidak diisi dengan iman. Berikutnya apa itu, Bu? Diberi apa? Selain diberi hati, diberi apa, Bu? Diberi mata. Diberi apa lagi? Diberi telinga. Jadi di ayat itu dijelaskan, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Aku beri hati, aku beri mata, tapi matanya tidak mampu lagi melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu dia, aku berikan telinga, tapi telinganya tidak mampu lagi mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah begitu, manusia yang seperti itu diingatkan oleh Allah, ulaika kal an'am, naudzubillah. Mereka manusia seperti itu turun derajatnya, jatuh martabatnya, casingnya bagus manusia, tapi sesungguhnya jati dirinya tidak ubahnya seperti binatang ternak. Balhum adol, masya Allah, bahkan lebih rendah dari binatang. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka jangan sampai manusia jatuh derajatnya serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang. Maka Allah ingatkan manusia dengan sebutan ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Di ayat ini, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ada sebutan untuk manusia itu disebut dengan ins. Itu 18 kali Allah sebut di Al-Quran. Selain basar, Allah sebut juga dengan ins. Ada yang lebih menukik lagi. Panjenengan pirsani Quran surat ke-76. Surat ke-76 itu surat manusia. Dan manusia di ayat itu disebut dengan sebutan Al-Insan. Nama surat Al-Quran surat ke-76 itu surat Al-Insan. Ayat pertama, panjenengan rasakan ketika kita baca, apa yang diingatkan Allah? Hal ata alal insani khinun minad dahri lam yakun
syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfati amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Oh, manusia itu yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan, ternyata gak kabeh nurut. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Panjenengan cek itu Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 18. Di Al-Quran surat ke-22 surat Al-Hajj ayat 18. Sudah ketemu. Di situ Allah tunjukkan kepada kita tentang kita manusia. Allah berikan gambaran betapa segala yang diciptakan oleh Allah nurut, tunduk dan taat kepada Allah, tapi tidak untuk manusia. Di ayat itu Allah menyatakan, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wassajaru waddawabu wa kasirum minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan? Alam taro annallaha yasjudu, bersujud, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kemudian satu demi satu dijelaskan oleh Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Wasamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu, bintang, wasajaru, pohon-pohon, wadawab. Apa itu wadawab? Binatang melata, binatang kecil. Semuanya nurut kepada Allah. Jadi Allah berikan gambaran jagat raya yang diciptakan oleh Allah, teko sing gede sampai sing cilik, dari yang besar sampai yang kecil, semua nurut kepada Allah. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu. Dijelaskan oleh Allah satu, tapi berikutnya apa? Wa kasirum minan nas, dan sebagian besar dari manusia. Ternyata hanya manusia yang ada apa, Bu? Ada catatannya. Ada garis bawahnya. Sebagiannya nurut, sebagiannya tidak nurut. Maka tadi kembali Quran surat ke-76 Allah sebut, Allah ingatkan kita manusia, janganlah melok yang tidak nurut, tapi pilihlah hidup manusia yang taat kepada Allah. Maka Allah menyebut ya Pak, al-insan itu di Quran disebut 65 kali. Ada kata al-insan. Ada kata yang keempat, selain basar, al-insan, ada disebut lagi dengan sebutan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Manusia ini anak cucu Nabi Adam. Itu disebut 7 kali di Al-Quran. Dan yang paling menarik adalah yang kelima, jumlahnya paling banyak ini. Allah menyebut manusia itu dengan sebutan An-Nas. Kita ingat Quran surat terakhir, Bu, ya. Quran surat ke-114 itu kan surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Dan disebut berapa kali? 241 kali.
Allah sebut kata An-Nas, manusia. Kenapa? Sebab tingkahnya manusia itu macam-macam. Ngerusak iko, ngerusak iki, terus ditoto-toto, diorat-arit, wis itu penggaweane An-Nas. Sak karepe dhewe memperturutkan hawa nafsunya, iku tingkah pola An-Nas, maka kita disuruh kembali kepada Allah. Wis gak usah ngereken An-Nas, berlindung kepada Allah dari segala tingkah pola manusia. Maka di ayat itu disebut kul a'udzu birabbin nas. Ada 241 kali. Cek di antara contoh yang gamblang dijelaskan Allah di Al-Quran itu Quran surat ke-30, surat Ar-Rum, ayatnya ayat yang ke-41. Di surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya ayat yang ke-41. Maka di situ Allah tunjukkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Loh Bu, ketemu? Kerusakan yang terjadi, Allah ingatkan, di daratan dan di lautan justru disebabkan oleh perbuatan an-nas, perbuatan tingkah pola manusia. Maka di ayat itu Allah tunjukkan kepada kita, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah loh tidak pernah balas manusia itu, bahkan ngelakoni apa, ngerusak apa. Rusaknya itu loh gak rusak otak. Iklan Bu ya. Jadi itu kerusakan yang muncul bukan total akibat perbuatan manusia, tapi sebagian kecil saja dari akibat perbuatan manusia. Itu kalau akibatnya dikeluarkan semua, rusaknya tidak sesederhana itu. Tapi saking cintanya, saking sayangnya, direm oleh Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ayat itu masih dilanjutkan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah hanya menimpakan saja sebagian kecil dari akibat perbuatan manusia itu. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Jadi saking cintanya, saking sayangnya Allah kepada kita manusia, maka Allah tidak menimpakan, tidak tidak memberikan akibatnya secara total, tetapi Allah hanya memberikan sebagian kecil saja dari akibat perbuatan manusia itu, supaya manusia berkesempatan bertaubat, untuk manusia itu kembali ke jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Allah memberikan kepada kita hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu betul-betul kita bisa menikmati dan merasakan betapa mahal dan berharganya petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga kita betul-betul dalam hidup ini mengikuti pedoman, petunjuk dan bimbingan dari Allah, mengedepankan itu semua, dan kita betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan sempurna kehidupan, tidak hanya sekedar di dunia, tapi di dunia sampai dengan di akhirat. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 148.
Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 148. Apa itu bunyinya, Bu? Dan kaum Musa. Oh, bukan, ayat 146 deh. Ya, Bu. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyembahkan diri. Betul, tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lemah terhadapnya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya. Ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Quran surat keberapa tadi, Bu? Surat ke-7 surat Al-A'raf ayatnya ayat 146. Bunyi ayatnya, sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusdi la yatakhiduhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yatakhiduhu sabila zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Jadi orang yang hidup memperturutkan hawa nafsu itu ciri yang pertama apa, Bu? Orang yang sombong. Orang yang sombong itu cirinya kan ada dua. Al-kibru, sombong itu cirinya dua. Satu, ciri pertama adalah batorul haq, menolak kebenaran, tidak mau menerima petunjuk dari Allah, menolak kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kemudian dengan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya, apakah dengan harta, apakah dengan kenikmatan dunia, apakah dengan kekuasaan, jabatan, menjadikan lupa diri dan lupa daratan, tidak menganggap itu hadza min fadli rabbi, tapi menjadikan dia apa? Meremehkan atau merendahkan orang lain. Dua ciri itu ciri orang yang sombong. Inilah gambaran orang yang hidup dengan mengedepankan hawa nafsunya. Benar itu ya nafsunya sendiri, besar itu ya dirinya sendiri. Jangankan orang yang minta pertolongan kepadanya, orang yang berjasa kepadanya saja dia lupakan. Jangankan orang yang berjasa kepadanya, Allah yang memberikan segalanya saja dia lupakan. Itulah orang yang hidup dengan hawa nafsunya. Jadi di ayat ini kehilangan rahmat dari Allah. Orang yang hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya, ciri yang pertama adalah Ciri yang pertama adalah menyombongkan diri di permukaan bumi. Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Yang kedua cirinya, wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha. Betul-betul menolak mentah-mentah. Kalau Nabi datang mengajarkan Al-Quran, kalau ini orang yang hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya, ketika disodori Al-Quran, ketika diberikan ayat-ayat Allah, wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha, dia tidak mau beriman. Ditolak. Setiap petunjuk yang diberikan oleh Allah tidak ada artinya bagi dirinya. Keberhasilan dirinya, kesuksesan dirinya. Dia tidak pernah memandang sedikit pun penting dan perlunya hidup mengambil petunjuk dari Allah. Itu yang kedua.
Yang ketiga, setelah wa iyarau kulla ayati la yu'minu biha. Yang ketiga apa itu? Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau didatangkan kepadanya contoh-contoh orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Kenapa? Sebab dia mengerti dan menyadari betapa pentingnya hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk dijadikan contoh dan teladan, supaya dia juga hidup merasakan kenikmatan seperti orang-orang yang hidupnya teratur dengan petunjuknya Allah itu. Dia tidak mau terima. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Lihat contoh bagaimana keluarga Daud, lihat contoh bagaimana keluarga Nabi Sulaiman. Kalau bicara kekayaan, Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Nabi Sulaiman, Nabi Daud dianugerahi oleh Allah kekayaan luar biasa. Kerajaan, raja diraja, kekuasaan, tapi itu semua tidak menjadikan dia lupa diri dan lupa daratan. Bahwa kenikmatan dan kebahagiaan hidup dia nikmati dan dia rasakan karena dia mengerti pertama dalam hidup tidak ada yang lebih penting dan berarti kecuali apa? Kekaguman, kebanggaan atas kebesaran Allah. Yang kedua apa? Mengerti dan menyadari dalam hidup ini tidak ada yang lebih mahal, melebihi bahwa tidak ada yang lebih berarti dalam hidup kecuali pengabdian, ibadah, rukuk dan sujud kepada Allah. Dan yang nomor tiga, apalah artinya hidup jika kemudian karena dunia kita jatuh ke dalam perbuatan kehinaan. Maka rawat dan jaga, wariskan dan ajarkan, jadikan kebanggaan diri dan warisan kepada anak dan keturunan kita, supaya kita tetap hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi Daud sukses mewariskan itu kepada anaknya, tidak hanya mewariskan dunia. Maka nuwun sewu, maaf, ada yang hanya untuk sekedar 65 tahun ini orang tua sampai numsang jempalik. Napa Bu? Sikil dadi sikil, sirah dadi sirah. Kalau perlu tidak 24 jam nyari sana sini. Yang paling prihatin sampai menghalalkan segala cara demi bisa mengumpulkan pundi-pundi warisan kepada anak dan keturunannya. Dipikir itu menjadi warisan yang berharga, padahal bisa-bisa jadi sumber tukaran, bisa jadi sumber malapetaka. Begitu ditinggal, wes tak pernah no kabeh iki, siji tak gawe omah pitu, iki saiki tak pernah no kabeh. Ternyata gak tambah pernah. Meskipun sebanyak itu, Nabi Daud sukses. Apa warisan yang paling berharga? 3 hal penting tadi: mendidik dan mengajarkan kepada anak cucu, anak keturunan kita rasa kagum kepada Allah, mengerti betapa mahal dan berharganya iman, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, mendidik dan mengajarkan kepada anak kita yang mahal, yang penting, yang berarti itu adalah ketika kita mengerti bahwa hidup ini ibadah, pengabdian kepada Allah. Maka tidak ada harganya, bukan tidak penting dunia dibandingkan dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Maka saya sering sarankan ayat ini penting dijadikan figura gede di kamar kita gitu. Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Itu nasihat luar biasa yang diajarkan oleh Allah supaya kita mengerti dan menyadari warisan kekayaan yang paling berharga yang kita harus berikan, kita harus ajarkan dan tanamkan kepada anak dan keturunan kita. Apa warisan itu? Kita ditunjukkan oleh Allah. Petunjuk Allah itu sangat jelas. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa.
perintahkan kepada ahlimu, perintahkan kepada istri, kepada suami, perintahkan kepada pasangan, perintahkan kepada anak cucu, anak keturunan. Makna perintah itu kan tidak hanya boting-boting, tidak hanya nyuruh-nyuruh. Makna perintah itu didik, tanamkan, ajarkan, kenalkan, berikan contoh kepada anak dan keturunan kita. Untuk apa? Bahwa hidup ini ibadah, hidup ini rukuk dan sujud, sholat. Kalau engkau tidak sholat, kalau engkau keberatan tidak mau sholat, Allah tidak rugi. Satu keluargaku kok ono sing sholat belas, Allah juga tidak rugi. Sak kampung, senegeri, tidak ada satupun yang rukuk dan sujud, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta apapun darimu, aku tidak minta sholatmu. Nahnu yarzuquk, sadari, pahami, justru aku Allah yang memberikan segalanya untuk hidup dan kehidupanmu. Nahnu narzuquk. Dan ayat ini ditutup dengan pernyataan wal akibatul littaqwa. Akibat baik, kegembiraan, kebahagiaan itu pasti akan diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang memilih hidup dalam kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka Nabi Daud sukses sebagai orang yang apa tadi? Hidup dengan petunjuk. Kekayaannya, kerajaannya tidak bikin dia silau. Dan itu yang kemudian ditanamkan kepada anaknya, namanya Sulaiman. Ketika pada saatnya itu diwariskan kepada Sulaiman, Sulaiman tidak hanya mewarisi dunia, Sulaiman tidak hanya mewarisi kekayaan, tapi keteguhan keyakinan kepada Allah. Mengerti bahwa hidup ini adalah bentangan ibadah kepada Allah, dan Nabi Sulaiman selamat dari cara hina hidup dalam kemuliaan. Mana buktinya? Panjenengan cek di Quran surat ke-27, surat An-Naml, ayatnya ayat yang ke-16. Surat ke-27, surat An-Naml ayat 16. Wa warisa Sulaimanu Daud. Betul. Mewarisi Nabi Sulaiman dari ayahandanya Nabi Daud. Ini yang Allah kasih pencerahan kepada kita. Orang bicara warisan lah mesti dunia gitu. Tapi di ayat ini Allah berikan pencerahan kepada kita. Wa warisa Sulaimanu Daud. Mewarisi Nabi Sulaiman dari Nabi Daud. Apa yang diwarisi? Ternyata Nabi Sulaiman diwariskan oleh ayahandanya sesuatu yang jauh lebih berharga dari hanya sekedar dunia, yaitu ilmu. Yang dengan ilmu itu Nabi Daud menjadi mulia dengan hartanya. Dengan ilmu itu Nabi Sulaiman juga bisa mulia dengan hartanya. Dengan ilmu itu Nabi Daud juga sukses mulia dengan jabatannya, dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya. Nabi Daud bisa melakukan hal terbaik dalam hidupnya. Mana buktinya? Coba panjenengan lanjutkan ayat itu. Waqala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai inna hadza lahwal fadlul mubin. Nah, ini contoh penting. Jadi Nabi Sulaiman itu memberikan maklumat, memberikan pencerahan kepada rakyatnya, supaya rakyatnya mengerti tentang hidup yang sempurna. Apa yang dikatakan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna mantikot toiri. Saya diberikan kemampuan mantikot toiri. Mantikot toiri itu nuwun sewu, bahasa burung. Bahasa burung itu seringkali disalahpahami, bahwa seolah-olah bahasa burung itu ya hanya Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung.
Meskipun Bu Perenjak nama burung. Ya. Jadi seolah-olah hanya bisa bicara dengan burung, tapi mantikot thairi itu sebuah ilmu yang kalau dalam disiplin ilmu modern itu ya, ini nun sewu, maaf, otak yang diberikan oleh Allah yang tidak lebih dari sak kepel ini ternyata kan nikmat luar biasa. Orang sekarang ketika meneliti neuroscience itu, di sini ada 3 bagian penting dari otak. Ada namanya neokortex, ada yang namanya limbic system, ada namanya gut spot. Orang bicara ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah, namanya meningoskopalon. Ada semakin digunakan otak itu semakin cerdas. Kenapa? Sebab saraf-saraf itu semakin berkembang, dan berkembangnya saraf itu tidak bertambahnya 1 tambah 1, tapi menjadi miliatan, namanya neuron. Neuron itu luar biasa. Semakin itu digunakan, maka cabang-cabang kecilnya semakin merayap miliatan, namanya dendrit. Masya Allah, luar biasa. Dan salah satu kecerdasan dalam otak yang diberikan oleh Allah itu namanya kecerdasan linguistik, kecerdasan berkomunikasi. Nabi Sulaiman diberi keistimewaan oleh Allah untuk mampu berkomunikasi dengan apa saja. Wa utina min kulli syai', inna hadza lahul fadlul mubin. Ono angin bisa dijak ngomong, ono air bisa dijak ngomong, ada tanah bisa dijak ngomong. Berapa banyak pimpinan pejabat ndak iso ngomong dengan air. Jika nikmat air mestinya nikmat, jadi banjir. Jadi apa, Bu? Jadi air yang dikapling. Air sakmene kae mek dikuasai wong loro tok. Gak iso ngomong dengan air. Air yang terkontaminasi, tanah yang mestinya nikmat anugerah dari Allah, jadi apa? Tanah longsor. Nah, sing urusan surat-surat itu apa? Tanah sertifikat ganda. Nopo mandi, Bu? Tanah nopo? Oh, tanah sengketa macam-macam. Padahal itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Udara apa yang diberikan? Nabi Sulaiman sukses mentata kelola itu, mengkomunikasikan. Itu namanya mantikot thairi. Diberikan kecerdasan berkomunikasi sehingga serumit apapun persoalan dalam kehidupan, membangun kehidupan bisa diurai dan dicerna dengan sangat baik. Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan rakyat kecil yang kedinginan, yang butuh tempat berteduh, butuh apa? Pengayoman, tidak butuh bentakan dan caci maki, apalagi gusuran dan tendangan. Moro bedak dagangan ini buyar kabeh. Nabi Sulaiman bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Masya Allah. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan kelompok middle, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan kelompok tinggi. Masya Allah, luar biasa. Napa buktinya, Bu? Ayat 17. Coba panjenengan rasakan. Itulah mantikot thairi, kemampuan kecerdasan berkomunikasi, sehingga Nabi Sulaiman sukses dalam mentata kelola, mengatur kehidupan dengan sangat indah, betul-betul masyarakatnya aman. Sehingga di Quran namanya disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul-betul hidupnya thayyib. Apa thayyib? Penuh kebaikan. Betul-betul dalam payung naungan rahmat dari Allah, pengampunan dari Allah. Masya Allah. Ayat 17. Oke, apa itu, Bu? Dan Sulaiman dikumpulkan dalam tentara betul dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Masya Allah. Ini kalau dibaca sekilas, Bu, kalau arek baris berbaris. Iya. Nabi Sulaiman atau pasukannya. Padahal makna di balik itu wahusirani Sulaiman itu diatur oleh Nabi Sulaiman, ditata oleh Nabi Sulaiman segala pos kehidupan. Junud itu tentara, tapi makna di balik itu adalah semua kekuatan, potensi yang diberikan oleh Allah. Kalau menurut disiplin ilmu orang sekarang ada SDA, coba sumber daya alam, ada SDI, sumber daya insani, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Itu semua adalah kekuatan, potensi yang diberikan oleh Allah yang jangan pernah disia-siakan. Itu ditata betul oleh Nabi Sulaiman. Jadi kalau Bu sampai
jadi masalah, tapi jadi solusi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mampu mengkomunikasikan kehidupan dengan baik. Wa khusira li Sulaiman, diatur ditata oleh Nabi Sulaiman, junuduhu, tentara-tentaranya, kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah, potensi yang diberikan oleh Allah, minal jinni, dari bangsa, wal insi, dari bangsa manusia, wat tairi, dari bangsa burung. Fahum yuzaun. Nah, ini yang luar biasa. Fahum yuzaun. Ayat ini ditutup sukses apa Bu? Tertib, teratur. Kalau orang bicara sekarang gitu transparan, akuntabel, efisien, efektif. Jadi betul-betul sebagai apa itu? Sukses sebagai raja. Raja itu kan leader, pemimpin. Tapi juga sukses sebagai manajer, tata kelola, manajerial, mengatur tata potensi itu luar biasa. Dan yang paling menarik ayat berikutnya itu, ayat 18 dan 19. Masyarakatnya itu memang adem, tentrem, tenang. Masya Allah, betul-betul hidup dengan petunjuknya Allah. Coba kalau memperturutkan hawa nafsunya, maka ngapunten, ini Allah yang ngasih contoh. Orang itu kalau semakin berkuasa, itu semakin korup. Mentang-mentang besar, maka dia menindas yang kecil. Tambah suwe berkuasa, gak tambah api, tambah korup, iya kan? Makanya kan tidak ada orang itu, ya, terus dikai 1 periode, kalau bisa ya minta 2 periode. Mari dikai 2 periode, kalau bisa ya minta 3 periode. Itu sampai Allah sendiri yang ngasih contoh di Al-Quran. Apa? Maaf, di hadis Qudsi itu ada Allah menyatakan, Allah sendiri, ya ibadi, wahai hambaku, ini haramtu dzulman ala nafsi. Aku ini Allah, maha besar, maha kuasa, apa Bu? Maha segalanya. Bisa saja sak karepku, iki tak jendul, iki tak kaplok, ini bisa saja saya berbuat apa saja. Ini haramtu dzulman ala nafsi, tapi haram bagi diriku berlugat zalim. Tapi pantangan bagi diriku menganiaya hamba-hambaku. Ini haramtu dzulman ala nafsi. Maka di hadis itu dilanjutkan, faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Karena itu tolong jangan di antara kalian sesama manusia melakukan kezaliman. Itu yang diingatkan oleh Allah. Jadi jangan sampai dengan kekuasaan, kekayaan, kebesaran kita menindas orang lain, menjadikan orang lain apa? terjajah, menjadikan orang lain menderita. Dan itu contohnya di ayat 18 itu Bu. Apa Bu contohnya itu? Hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlut kulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yas'urun. Jadi suatu saat Nabi Sulaiman ini membawa besar pasukan. Hatta idza atau ala wadi namli, gerak sampai di lembah semut, wadi namli. Jadi di situ ada ribuan semut. Lembah itu penuh dengan semut. Tahu derap langkah pasukan Nabi Sulaiman yang menggelegar dengan banyak itu. Nabi Sulaiman dengar ada salah satu semut, semutnya betina, ratu semut, the queen, kasih komando, qalat namlatun, berkata seekor semut betina. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhan namlut kulu masakinakum, saudaraku bangsa semut, ayo masuk ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai engkau terinjak oleh Nabi Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentara-tentaranya, fahum la yas'urun, sebab mereka tidak menyadari. Loh Bu, tahu begitu. Kalau Nabi Sulaiman sombong, ya langsung diterjang. Ditunggu waktu lama dengan tersenyum, menyinggung senyum. Anak buahnya bertanya, kenapa kita berhenti? Tunggu sebentar, kita istirahat sementara, nanti baru kita lanjutkan perjalanan.
ditunggu dengan sabar, Bu. Semut itu masuk terus. Begitu mereka semua nyaman, mereka tentram, mereka aman di tempat-tempat perlindungan, baru Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan. Jadi menimbulkan apa, Bu? Rasanya nyaman, tidak pernah melakukan kezaliman, betul-betul merasakan keadilan. Terus ayat 19. Nah, ini kalau belum hafal, monggo dihafal ya. Ini doa hidup yang diridhoi dan dirahmati Allah. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Allah karena dimaktubkan di Al-Quran. Kisahnya dikisahkan lewat Nabi Sulaiman, tapi doanya doa yang langsung diajarkan oleh Allah di Al-Quran. Fatabassama dhahikan min qawliha. Jadi doa itu diawali dengan fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman menyungging senyum, tertawa. Tapi terus apa, Bu? Yang terjadi adalah rasa syukur yang tiada terkira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa. Nah, itu doanya. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Monggo sareng-sareng. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masya Allah. Itulah doa yang hendaknya kita senantiasa munajatkan, terutama doa setelah sholat. Jangan pernah meninggalkan doa ini. Luar biasa doa yang diajarkan oleh Allah ini. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ilhamkan kepada kami, bimbing kepada kami ya Allah, agar kami ini Engkau hitung sebagai abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur terhadap semua yang kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kenikmatan yang kami rasakan yang sungguh tidak jarang sering manusia lupa bahwa nikmat itu hadir dalam hidupnya karena kasih sayang, pengorbanan, keringat darah dan air mata kedua orang tua kami. Di titik kami berhasil ini sungguh bukan hanya keberhasilan kami, tapi keberhasilan kedua orang tua kami. Jangan sampai ibu kami sedih, jangan sampai ibu saya kecewa karena ternyata anaknya hanya tumbuh menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai ayahandanya menangis karena anaknya tumbuh menjadi anak yang durhaka. Catat ya Allah, saya menjadi hambamu yang bersyukur sempurna. Apa bersyukur sempurna? Aniskurli wali walidai. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu doa yang luar biasa. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Jadikan ya Allah semua yang kami lakukan ini Engkau catat sebagai amal soleh, tardohu yang Engkau ridhoi, wa adkhilni dan masukkan bi rahmatika dengan rahmatmu fi ibadikas sholihin ke dalam golongan hambamu yang soleh. Nah, ini contoh tadi Quran surat keberapa tadi, Bu? 7, surat Al-A'raf ayat 146. Contoh orang yang sukses, yang hendaknya menjadi inspirasi kita. Orang-orang yang apa tadi, Bu, disebut di Quran dengan kata rusdi. Rusdi itu artinya orang yang hidup dengan
petunjuk. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 146 tadi, bagian yang ketiga, wa iyarau sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila. Orang yang memperturutkan hawa nafsu itu tidak mau mencontoh orang yang teratur, yang sukses seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Yang berikutnya nomor 4 apa itu? Wa iyarau sabilal ghayyi, ya, wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Jika ditunjukkan kepadanya ini adalah orang yang ghayyi, orang yang menempuh jalan hina, orang yang betul-betul menderita, jalan yang buruk karena dia tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, akhirnya hidupnya menderita. Orang yang sombong tetap sombong, tetap memperturutkan apa hawa nafsunya. Apa jawabannya, Bu? Aku tidak peduli, itu kan mereka. Aku kalau melewatinya kamu mau apa? Kira-kira begitu. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dia tetap menempuhnya. Padahal sudah ada contoh, diberi kekayaan banyak loh Bu kekayaannya, tapi tidak menjadikan dia mulia. Contohnya sinten? Korun. Bahkan dia dibenamkan bersama harta kekayaannya, diberi jabatan, jabatannya juga tidak mengantarkan dia mulia. Contohnya Fir'aun. Tapi bagi orang yang hidup dengan hawa nafsunya, itu dia tidak peduli. Jadi justru malah dicontoh, dijadikan guru dan pelajaran. Itu ayat apa? Itu yang keempat. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Terakhir, zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu disebabkan mereka apa, Bu? Mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Kita mohon kepada Allah, umur kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita semua, utamanya anak dan keturunan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijadikan kita semua ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan anak cucu, anak keturunan kita, cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah, dibahagiakanlah hidup dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Sebagai penutup, ada doa singkat yang diajarkan oleh Nabi. Di beberapa pengajian saya sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi amal yaumi. Nabi itu memberikan doa singkat. Allahumma ja'al awwala hadha yauma solahah, wa awsatuhu falahah, wa akhiruhu najahah, wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awwala hadha yauma solahah. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari yang berganti hari itu sejak pagi. Tapi dalam perhitungan luas umur itu sejak kita dilahirkan, mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, secara syar'i itu apa? Akil balik, mulai ngerti mana ibadah, tanggung jawab, mana maksiat, mana halal, mana haram. Kita minta kepada Allah bahwa semua yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Allahumma ja'al awwala hadha yauma solahah, dijadikan menjadi kebaikan amal soleh. Yang kedua apa? Wa awsatuhu falahah, jadikan ya Allah pada pertengahannya. Apa yang sudah kami lakukan ini ya Allah, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang sia-sia. Itu betul-betul menjadi pembuka. Pembuka apa? Falahah. Falahah itu kemenangan. Menjadi pembuka kejayaan, menjadi pembuka kesejahteraan, menjadi jalan kemuliaan dan selamat dari kehinaan. Itu wa awsatuhu falahah. Terakhir yang ketiga, wa akhiruhu najahah,
Dan jadikan ya Allah, ketika kami sadar di dunia ini bukan selamanya, pada saatnya kami kembali kepada Engkau ya Allah. Dari kesempatan umur yang kami beri, Engkau berikan kepada kami ya Allah. Di hari-hari kami mau mengakhiri hidup ini ya Allah. Jadikan semua yang kami lakukan ini betul-betul menjadi pintu pembuka kesuksesan. Dan tidak ada kesuksesan melebihi ketika kami selamat melewati azab di kubur. Dan ketika kami Engkau muliakan, Engkau selamatkan kami dari azab di neraka, dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Itu wa akhiruhu najaka. Wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Monggo bisa sareng-sareng. Ini mudah-mudahan Allahumma ja'al Allahumma ja'al Allahumma ja'al Allahumma ja'al sudah awwala hadza awwala hadza yauma sholafah. Nah ini satu bagian. Allahumma ja'al awwala hadza yauma sholafah. Allahumma ja'al awwala hadza, ya Allahumma ja'al awwala hadza yauma sholafah. Nggih, jadi sejak awal dicatat sebagai amal soleh. Allahumma ja'al awwala hadza yauma sholafah. Yang kedua, wa ausatuhu falafah. Wa ausatuhu falafah. Falah hayya ala sholah, hayya alal falah, kemenangan. Ya, falafah. Nggih. Allahumma ja'al awwala hadza yauma sholafah. Yang kedua, wa ausatuhu falafah. Yang ketiga, wa akhiruhu najahah. Wa akhiruhu najahah. Najahah, kesuksesan. Allahumma ja'al awwala hadza yauma sholafah wa ausatuhu falafah wa akhiruhu najafah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa baca, bisa ulang, kita hafal, dan yang terpenting kita amalkan. Kita ulang sekali lagi Bu ya. Allahumma ja'al, sama-sama. Allahumma ja'al, Allahumma ja'al awwala hadza yauma sholafah wa ausatuhu falafah wa akhiruhu najafah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al awwala hadza yauma sholaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu fala taqilni ila nafsi tarfata aini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.